apa saja sih kegiatan-kegiatan yang kita lakukan pada kegiatan pra-observasi, selama observasi, dan juga kegiatan pasca observasi. Ini kegiatan pra-observasi tadi ya, kita sudah saat sebelum melakukan observasi, itu kita bisa melakukan beberapa hal-hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mempersiapkan apa yang mau kita lakukan ya. Jadi misalnya kita ingin ya melakukan apa tadi, ingin melakukan observasi kelas, maka ada beberapa persiapan yang Bapak Ibu perlu lakukan. Yang pertama, menentukan tujuan dari observasi yang akan kita lakukan. Tujuannya di bagian apa misalnya. Kemudian fokus yang mau kita observasi apanya. Nah, misalnya tadi ya di bagian strategi pembelajarannya atau di bagian yang mananya seperti itu, karena kita kan tahu fokusnya itu ada strategi pembelajaran, pengelolaan kelas, dan juga interaksi antara guru dan siswa. Jadi kita bisa pilih di antara ketiga tersebut atau ketiga-tiganya mau kita sampaikan. Makanya setelah kita di tahap persiapan tadi kan kita sudah sampaikan bahwa kita harus menentukan tujuan, fokus, dan membuat instrumen. Jadi di bagian persiapan atau pra-observasi ini kita harus membuat itu dulu ya. Tentukan tujuan observasi, fokus observasi, dan susun instrumennya ya. Setelah itu, setelah disusun instrumennya, kita sampaikan, kita harus berkomunikasi dengan guru. Apa nih, kapan kita mau lakukan observasi, apa saja yang mau diobservasi, ini loh tujuan saya. Misalnya guru saya namanya Pak Budi. Pak Budi, tanggal sekian, jam sekian kan Bapak masuk di kelas ini, saya akan melakukan observasi. Tujuannya adalah tujuan observasi saya kali ini, karena ke dalam satu semester sebenarnya kita tidak dibatasi hanya satu, tapi minimal ada sekali. Misalnya saya ingin melihat loh seperti apa kinerja Bapak Ibu itu di dalam pelaksanaan pembelajaran, misalnya seperti itu. Dan fokus yang akan saya amati pada pelaksanaan supervisi kali ini atau observasi kali ini adalah bagaimana Bapak melakukan pengelolaan kelas dan strategi pembelajaran di dalam kelasnya seperti apa gitu. Atau misalnya mau tiga-tiganya saya fokus ke strategi pembelajaran, pengelolaan kelas, dan interaksi Bapak Ibu Pak Budi di kelas seperti itu. Itu kita sampaikan instrumen yang saya gunakan ini. Silakan Bapak pelajari, nanti disiapkan dokumen-dokumen yang harus Bapak Ibu yang harus Pak Budi bawa saat Pak Budi ke kelas gitu. Setelah kita sampaikan itu, maka tahap yang kedua dilakukan di masa observasi. Jadi pada pelaksanaan observasi, ya Bapak duduk di kelas, Bapak bawa instrumen tadi, baru kita bisa mengamati atau mencatat apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru kita. Karena kan Bapak Ibu bisa melakukan membuat instrumen itu misalnya dengan lembar observasi, kita bisa catat aja, kemudian atau daftar checklist, atau bisa menggunakan rubrik. Yang penting sudah instrumennya jelas. Oke, dan spesifik dan terukur. Kemudian setelah melakukan observasi, ada namanya kegiatan pasca observasi. Pasca observasi itu adalah bagian kita menganalisis pelaksanaan observasi yang di kelas tadi seperti apa sih. Kita bisa panggil guru tersebut, kita diskusi dengan diskusi kita biasanya kalau saya tuh saya panggil mereka ke kelas, kita tanyakan seperti apa sih tadi yang sudah dilakukan. Kita membawa atau membuat mereka untuk bisa melakukan refleksi pelaksanaan pembelajaran yang tadi di kelas. Kemudian nanti kita sandingkan dengan catatan-catatan atau hasil yang kita amati ya, pengamatan kita atau penilaian kita. Nanti kita akan diskusi toh. Oh, kalau dari sayanya merasa begini-begini kata Pak Budi tadi. Kalau dari catatan saya seperti ini. Maka itu kita akan diskusi menentukan tahu berarti Pak Budi masih di sini masih perlu perbaikan nih. Gimana kalau Pak Budi ini? Itu kan berarti kita sudah memberikan rencana tindak lanjut. Itu ketiga tahapan di bagian observasi Bapak.